Shalom, sebelum mengawali pagi hari ini, kita akan berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih buat setiap nafas kehidupan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, lewat setiap kesehatan, lewat setiap penyertaan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan setiap umat. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami untuk mengawali pagi ini mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah setiap aktivitas kami, yang menguatkan kami, menghantarkan kami agar kami dapat bersyukur di tengah-tengah setiap pemberian yang Kau berikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan Kamis 11 Juni 2026 terambil dari kitab Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ayat ini menghantarkan kita untuk mengkoreksi apa yang menjadi motivasi kita bersekutu, datang beribadah kepada Tuhan. Apakah persekutuan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah hanya sekedar beribadah, memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu berdoa dan pulang? Tetapi ketika itu yang menjadi motivasi di tengah-tengah kehidupan kita, oleh sebab itu adalah motivasi yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, percaya atau tidak percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika semua itu dilakukan tanpa kasih, ibadah tanpa kasih adalah sia-sia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 15 ayat 8 sampai ayat 9 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oleh sebab itu firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih menghantarkan setiap kehidupan kita. Marilah memiliki motivasi yang benar untuk dapat beribadah bersekutu kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan persembahan kita. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan doa-doa dan ibadah kita. Tetapi ibadah, persembahan, dan doa kita harus memiliki motivasi yang benar, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga mampu melakukan kasih yang benar-benar tulus kepada setiap manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita memang memiliki kasih di tengah-tengah persekutuan, juga harus didorong motivasi yang benar, yaitu kasih kepada Kristus dan juga kasih kepada sesama.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini mencerminkan bagaimana perilaku sikap bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan menegur mereka karena mereka rajin beribadah, tetapi sikap dan perbuatan bangsa itu jauh daripada Tuhan. Mereka hidup tidak didasarkan kasih. Bahkan bangsa itu mereka mempersembahkan korban-korban, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Itulah teguran yang ingin disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena hati mereka hanya untuk Baal, hanya untuk menyembah berhala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan tidak suka ibadah hanya sekedar ritual. Tuhan tidak suka ibadah hanya sekedar di mulut saja. Tetapi jadikanlah ibadah sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Yaitu pertama, mempersembahkan diri, mempersembahkan jiwa, hati, dan pikiran kita kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, kalau kita beribadah kepada Tuhan, pertama yang kita bawa adalah hati kita, diri kita, supaya dipenuhi oleh kasih yang daripada Tuhan, supaya kita mampu melakukan kasih di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mempersembahkan diri, jiwa, hati, serta pikiran itu hanya untuk Tuhan, bukan kepada kemampuan, kepada pengertian kita sendiri, tetapi jadikan Tuhan menjadi nomor satu di tengah-tengah setiap ibadah kehidupan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka ibadah yang hanya diucapkan di bibir, tetapi tidak mampu melakukan kebaikan kepada sesama. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ayat renungan hari ini menghantarkan setiap orang, Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih, untuk dapat hidup di dalam kasih, untuk dapat mengenal kasih Allah, untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dimuliakan orang yang mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.